Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Anissa Puspitasari, mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Matematika. Pada topik 2, Aksi Nyata Filosofi Pendidikan Indonesia, kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya ketika melakukan perubahan di kelas yaitu merasa tertantang, antusias, dan semangat dalam menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Meskipun mungkin perubahan yang saya lakukan hanya hal-hal kecil dan sederhana, namun saya memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun perubahan akan memberikan dampak. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik yang merupakan sebuah proses dalam memberikan pendidikan yang menuntun dan memberikan kebebasan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik itu secara lahir maupun batin. Sebagai seorang pendidik, tidak memaksakan kehendak kita pribadi, namun harus mementingkan diri anak tersebut. Tugas pendidik hanyalah sebagai fasilitator atau menuntun diri anak tersebut untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan kodratnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketika mewujudkan perubahan untuk menghadirkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan tersebut adalah bagaimana mengetahui apa yang diinginkan peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut saya lakukan dengan mengobservasi kelas untuk mengetahui karakteristik peserta didik, serta dalam menuntun peserta didik dengan memberikan contoh yang konkret seperti menerapkan prinsip ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh atau teladan, ing madio mangun karso, di tengah membangun kemauan, dan tuturi handayani, di belakang memberi motivasi atau dorongan. Dengan gagasan tersebut, saya mencari strategi pembelajaran yang sesuai agar menghasilkan pembelajaran yang bermakna di mana peserta didik tidak hanya mendapatkan pemahaman materi, tetapi mampu memetik nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, yaitu pembelajaran yang sebelumnya lebih teacher-oriented atau teacher-center menjadi student-oriented atau student-center, di mana peserta didik terlibat dalam pembelajaran secara aktif dan guru hanya sebagai fasilitator, di mana kelas menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dengan pembelajaran berkelompok, presentasi, serta tanya jawab antara peserta didik dan guru. Di sini terdapat foto kegiatan-kegiatan ketika pembelajaran, ada upacara hari Senin, kemudian diskusi antar kelompok, dan juga presentasi kelompok. Kemudian, dalam kontribusi nyata ini, ketika perencanaan dilakukan dengan melakukan observasi lingkungan belajar, karakteristik peserta didik, serta bagaimana proses pembelajaran di kelas. Informasi dan data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Kemudian setelah melakukan observasi, membuat modul ajar sesuai dengan pedoman pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua ada perencanaan. Dalam proses pembelajaran di kelas, direncanakan menggunakan model discovery learning, di mana model tersebut berpusat pada peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik terlibat dari awal sampai akhir. Keterlibatan tersebut meliputi diskusi LKPD yang dibuat untuk menemukan perbandingan konsep dan juga melakukan presentasi hasil diskusi. Dalam proses diskusi, guru hanya sebagai fasilitator menuntun peserta didik untuk memperoleh pemahaman dan memberikan bantuan jika mengalami kesulitan. Setelah itu, pada akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru membahas latihan soal untuk mengetahui sejauh mana peserta didik terhadap materi yang dipelajari.
Yang terakhir yaitu refleksi. Pembelajaran yang dilakukan secara garis besar belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga masih mengalami kebingungan dalam mengerjakan LKPD. Meskipun demikian, terdapat antusias peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan baik serta motivasi untuk memahami pembelajaran dengan baik. Tentu saja peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda terhadap pembelajaran matematika. Hal ini menyebabkan tidak semua peserta didik paham terhadap materi yang dipelajari pada saat itu. Di sini peran guru hanya membantu dan memberikan penjelasan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan yang menyebabkan tidak memahami materi, serta peserta didik tidak dipaksakan untuk paham, namun peserta didik diharapkan dapat memahami materi. Selebihnya kembali kepada kodrat masing-masing peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.